Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bergabung ya di SMA Negeri 1 Pelajikan. Dan saya Wahyusri Kurniawati. Di SMA Pelajikan ini saya mengajar mata pelajaran matematika. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi bullying atau bahasa Indonesianya adalah perundungan. Baik, kita mulai ya. Bullying atau perundungan. Bullying dari segi bahasa ya, berasal dari bahasa Inggris yang artinya bully. Nah, arti bully itu adalah menggertak atau mengganggu. Nah, kalau dari definisi yang lain ya, di sini ada bullying adalah penggunaan kekuasaan. Jadi orang-orang yang punya kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok sehingga korbannya merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya atau malah bisa jadi meninggal ya, seperti yang di TV-TV itu kan banyak seperti itu ya. Nah, yang dikatakan bullying ini bisa jadi kontak fisik langsung seperti memukul, mendorong, mencakar ya. Nah, itu bullying. Tetapi tidak hanya itu, juga ada kontak verbal ya, seperti mengancam, merendahkan, kemudian memberi panggilan nama tertentu berdasarkan kondisi fisik ya. Yang intinya adalah untuk mempermalukan atau mengejek. Contohnya seperti si kribo, si gendut. Maksudnya mungkin memang bisa jadi maksudnya mungkin bercanda, tetapi ke arah kesana akhirnya membuat seorang itu merasa malu atas panggilan itu. Kemudian di sini ada perilaku nonverbal langsung juga yang dikategorikan bullying itu. Melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, kemudian ekspresi wajah ya. Kemudian ada perilaku nonverbal tidak langsung, mendiamkan, mengucilkan, dan juga bahkan menuju ke pelecehan seksual. Itu juga termasuk kategori bullying. Nah, penyebab bullying adalah ada faktor internal, artinya seperti dendam, terhina, tertekan dan sebagainya. Jadi contohnya kalau ini kan masa-masa MPLS ya, dari kakak kelas ke adik kelas, dulu OSIS atau juga panitia begitu ya. Dulu aku digitukan, sekarang juga aku juga gitu ke adiknya. Nah, untungnya sekarang kan online ya, tapi insya Allah kalau di SMA Pelajikan nggak ada, kakak-kakaknya baik-baik semua, insya Allah seperti itu. Kemudian dari faktor eksternal, di sini ada karena lingkungan keluarga, misalnya tidak harmonis. Nah, seperti itu contohnya. Cuman juga dari lingkungan sekitar rumah, mungkin sering melihat orang berkelahi, bermusuhan seperti itu. Dan lingkungan sekolah. Ya, contohnya guru dan siswa berbuat kasar, kurang perhatian. Insya Allah kalau di SMA Pelajikan enggak ya, enggak ada. Juga ini juga bisa dari tayangan televisi ya. Tayangan televisi sekarang kan juga macam-macam. Tapi insya Allah sudah diminimalisir ke arah sana. Saya pikir seperti itu. Juga dengan media cetak. Nah, dampak bullying ini lumayan menakutkan juga, yaitu bisa jadi kesulitan membina hubungan interpersonal, artinya suka menyendiri, takut untuk berteman seperti itu. Kemudian juga takut datang ke sekolah, sulit berkonsentrasi, akhirnya ketinggalan pelajaran. Dampak fisik juga bisa menyebabkan dampak fisiknya yaitu sakit kepala, flu, sakit dada, kemudian juga menyebabkan dampak psikologis, emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, seperti itu ya. Kemudian dampak psikologis ekstrim di sini
menimbulkan apa? Rasa cemas berlebihan yang bisa membahayakan nyawa. Maksudnya membahayakan nyawa bisa ke arah ini ya, unsur bunuh diri mungkin seperti itu ya. Jadi kalau di TV-TV kan ada ya. Jadi karena ketakutan yang berlebihan atau cemas yang berlebihan mengarah ke sana. Untuk cara mengatasi bullying ya, jadi harusnya apa? Pemahaman agamanya ditingkatkan lagi dan juga komunikasinya. Mengembangkan kecerdasan emosional. Jadi tidak hanya intelektual, kecerdasan intelektual, emosional juga harus diciptakan, ditingkatkan seperti itu. Menyadarkan anak bahwa ia sebagai makhluk sosial, jadi harus bersosialisasi, jangan cuma menyendiri saja seperti itu. Jadi di sekolah harus berteman. Kebijakan menyeluruh di sekolah, kemudian membuat program anti bullying. Ya, jadi di sekolah manapun insya Allah sudah mengadakan ini juga ya, SMA pendidikan juga stop bullying seperti itu. Nah, untuk mencegah bullying, alternatifnya berikan mereka alternatif komunitas yang mengakuinya. Jadi jangan menyendiri seperti itu, membuat komunitas yang bisa mengakui anak-anak tersebut, memutus rantai pelaku dan budaya bullying. Jadi pelakunya biar tidak sambung menyambung, artinya seperti itu. Dia digitukan, kemudian dia ke adik kelasnya juga ke adik kelasnya. Nah, seperti itu kan akan terus berkesinambungan. Jadi agar tidak berlanjut terus, jadi harus diputus mata rantainya. Ajarkan cara mengantisipasi kekerasan, bukan melakukannya. Jadi lebih baik bagaimana kita mengantisipasi ya, bukan mengarah kita untuk melakukan. Tingkatkan kepedulian sosial untuk mencegah praktek bullying. Jadi kita harus peduli pada lingkungan. Nah, ini ciri-ciri anak rentan dibully. Misalnya yang bikin anak rentan dibully seperti ini. Anak yang cenderung sulit bersosialisasi, sering mendidik sendiri gitu ya. Karena apa? Misalnya anak yang culun seperti itu. Kemudian anak yang fisiknya berbeda dari yang lainnya. Kemudian contohnya yang kulitnya hitam, kemudian bentuk fisiknya ini yang si gendut seperti ya, gendut, kemudian kribo. Dan berikutnya adalah anak yang cenderung berbeda dengan yang lain, misalnya dari keluarga sangat kaya, jadi dia mungkin jadi banyak temannya karena kayaknya itu juga bahaya. Atau sangat payah di mapel tertentu, nilainya anjlok, nilainya sangat perlu dibantu di mapel itu. Nah, ada beberapa saran bagi anak yang berisiko terkait dengan bullying. Sarannya adalah nggak perlu ya membawa barang yang berharga. Jadi kalau ke sekolah sewajarnya saja, nggak perlu sampai berenteng-renteng bawa pakai galung, gelang dan sebagainya. Kemudian juga jangan membawa barang-barang yang mengarah ke arah kekerasan juga, nggak perlu seperti itu ya. Kemudian jangan sering sendirian, jadi harus bergabung ya sama teman-temannya gitu. Jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Biasanya kan kelihatan ya anak yang mau berkuasa di kelas. Jadi nggak perlu mencari gara-gara kepada mereka. Jika ada suatu saat terperangkap dalam situasi bullying, kuncinya adalah tetap tampil percaya diri, tetap pede. Nggak usah takut gitu menghadapi anak-anak yang pelaku bullying ini. Kemudian Anda harus berani melapor kepada orang tua. Jadi kalau sudah terkena bullying, lapor saja, bisa pada orang tua atau guru atau juga wali kelas. Wali kelas itu kan orang tuamu di sekolah ya, lapor saja. Nggak perlu takut, bilang saja ya.
Nah, seperti itu mungkin. Terima kasih ya. Jadi untuk bullying atau perundungan, insya Allah kalau di SMA Prajikan kita minimalisir ya, jadi stop bullying. Insya Allah tidak ada seperti itu, baik dari kakak kelas maupun teman sekelasnya, insya Allah akan diusahakan wali kelas juga memantau ke arah sana aktivitas anak-anaknya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.